Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian? Kali ini bertemu kembali dengan Pak Ansor dalam mata pelajaran tahsin metode tilawati untuk kelas 4. Sebelum kita memulai ta'lim kita, pelajaran kita, mari sama-sama kita membaca Al-Fatihah dan doa belajar seperti biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak sekalian, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tahsin pada halaman 18 yang sudah kita bahas minggu lalu. Akan kita ulang, kemudian akan kita lanjutkan nanti pada halaman 19. Kita akan ulang 18, mungkin diantara anak-anak ada yang belum sempat mengikuti pelajaran tahsin minggu lalu yang disampaikan melalui Zoom, atau mungkin penerimaan ketika pembelajaran melalui Zoom itu kurang begitu jelas. Baik, sejenak kita mulai pelajaran tahsin halaman 18. Pada halaman 18 ini ada kurang lebih ada 7 baris untuk kita praktik baca. Sekalian anak-anak juga memperhatikan materi-materi yang sudah pernah kita pelajari yang terdapat pada kalimat-kalimat pada halaman 18 ini. Kemudian nanti akan dilanjutkan huruf-huruf awal surah, dan ada 3 kata yang terakhir yang mathna, mithqal, dan muthqalun. Baik, mari kita mulai dari baris yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Mari bersama-sama. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Nah, pada baris ini kita mendapati inna nun tasydid. Ingat, nun tasydid pada awal-awal pembelajaran tahsin kita di kelas 4 ini ada yang namanya gunnah musyaddadah. Nun tasydid dan mim tasydid. Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya ditahan selama 2 ketukan. Jadi n-nya itu ditahan dua ketukan. Ya. 2 ketukan. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Allah, indallah, Allah, kita sudah belajar lafzul jalalah. Indallah, kalau sebelum Allah barisnya fathah, dal sebelum kata Allah itu berbaris fathah, maka cara bacanya dengan cara baca yang tebal atau taghliz. Tapi kalau sebelum kata Allah atau lafzul jalalah huruf tersebut berbaris di bawah, andaikan dal itu berbaris di bawah, maka maka Allah dibaca tipis atau tarqiq. Kita ulang. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Kemudian baris yang kedua. Wa huma yastaghitsanillah wa ilaka amin. Perhatikan cara baca yastaghitsanillah. Nillah, nun berbaris di bawah kasrah,
karena kasrah, maka lafzul jalalah di depannya, kata Allah di depannya kita baca tipis. Nillah, bukan nillah gitu ya, tapi nillah. Nah, berbeda dengan yang di atasnya. Indallah, nillah. Di atas indallah, di bawah nillah. Jadi bedakan bagaimana cara membaca tebal dan bagaimana cara membaca tipis. Baik, kita lanjutkan baris 3. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ. Nah, di sini kita lihat lagi billah, ya, cara bacanya tipis atau tarqiq. Kenapa? Karena billah huruf ba sebelum kata lafaz Allah, ya, lafaz jalalah, huruf ba berbaris di bawah atau kasrah. Maka billah, maka lafzul jalalah atau Allah dibaca tipis. Mari kita lanjutkan. Wa qala inni muhajirun ila rabbi innal muttaqina fi jannatin wa uyun yauma la yanfa'u malun wala banun. Kemudian kita lanjutkan membaca huruf-huruf awal surat. Huruf-huruf awal surat adalah huruf-huruf yang seringkali kita jumpai di awal-awal surah dalam Al-Quran. Huruf-huruf ini banyaknya kurang lebih 14 huruf. Di sini ada 4 contoh yang akan kita praktekkan. Cara membaca huruf-huruf awal surat ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, cara bacanya adalah dengan membaca nama hurufnya. Ingat, baca nama hurufnya. Seperti huruf to, kita baca to. Huruf h, ya kita baca h. Kemudian huruf sin, kita baca sin, bukan kita baca sa. Kemudian huruf lam, di alif lam mim itu ya, alif lam mim. Lam kita baca lam, bukan la. Dan huruf mim kita baca mim, bukan kita baca ma. Kemudian juga huruf sad, di alif lam mim sad yang terakhir itu huruf sad. Sad ini di akhirnya itu ada seperti bunyi dal. Jadi terdengar ada dal. Sad. Nah, huruf sad itu kita baca sad, bukan kita baca sa. Ya. Harus ada dal di akhirnya. Sad. Gitu ya. Baik, mari kita baca. Pertama baca nama hurufnya. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah perhatikan tanda bacanya, panjang pendeknya. Kalau kita lihat di toha itu ada di atas to ada sedikit kecil berdiri itu, alif berdiri itu kita baca 2 ketukan panjangnya. Di atas h juga begitu ya. Kemudian di atas sin, to sin ini ada tanda alis ya, seperti alis, maka tanda tersebut itu menunjukkan panjangnya dibaca 6 ketukan. Itu 2. Ya, jadi perhatikan tanda baca panjangnya berapa ketukan. Atau mungkin seperti alif, di atas alif itu tidak ada tanda baca sama sekali, maka alif tidak dibaca panjang. Alif karena nama hurufnya adalah alif, ya kita baca alif, dan di atas alif tidak ada tanda baca, maka tidak dibaca panjang sama sekali. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah tasdid. Biasanya yang memiliki tasdid ini adalah mim. Seperti alif lam mim. Nah, di mimnya ini ada tasdid. Kemudian yang selanjutnya alif lam mim sad. Di atas mim itu ada tasdid. Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya adalah dengan cara baca idgham musyaddadah, yaitu ditahan selama 2 ketukan. Jadi ketika bunyi lam masuk ke bunyi mim, lam jadi nya itu ditahan 2 ketukan. Alif lam nya itu ditahan 2 ketukan. Lam mim. Kemudian mimnya 6 ketukan. Gitu ya. Baik, mari kita praktikkan. Silahkan simak Bapak baca, kemudian nanti anak-anak sekalian praktik di rumah menirukan. Toha
Tasin. Alif lam mim. Alif lam mim sad. Gitu ya. Perhatikan juga ini yang huruf yang terakhir yang sad itu ya, alif lam mim sad. Ada qalqalah dal di huruf sad itu. Jadi sad nama hurufnya adalah sad. Ada dalnya. Baik, kemudian baris yang terakhir ini kita baca saja mathna mithqalun muthqalun. Mathna mithqalun muthqalun. Ini yang dua terakhir ini mithqalun dan muthqalun ini agar kita dilatih untuk teliti mana yang panjang. Kalau di bacaan yang tengah itu mithqalun, maka setelah qaf itu ada alif, maka qafnya dibaca panjang. Kemudian alif karena alif di akhir ini maka dia tidak bersambung dengan lam, berbeda dengan kata yang selanjutnya muthqalun, tidak ada alif di situ. Jadi qaf, setelah qaf itu lam. Lam bisa menyambung ke depan, bisa menyambung ke belakang. Kalau alif bisa menyambungnya ke belakang, tetapi ke depannya dia tidak bisa bersambung dengan huruf selanjutnya. Huruf selanjutnya alif di kata yang tengah itu adalah lam, maka alif tidak bisa bersambung dengan lam. Sementara pada kata yang terakhir muthqalun itu bukan alif tapi itu lam karena bisa bersambung ke depan dan ke belakang. Nah, itu perbedaannya. Kemudian lam di kata yang terakhir itu dibaca panjang lun karena di depan lam ada waw yang bersukun. Waw bersukun ini adalah huruf mad tabi'i. Baik. Itu yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, sekarang pada kesempatan ini kita akan lanjutkan dengan halaman 19. Silahkan diperhatikan halaman 19. Bapak akan praktek baca seperti tadi, ada sekitar 7 baris. Kemudian dilanjutkan di bawahnya nanti kita akan belajar cara baca cara baca angka. Kemudian di bawahnya lagi ada fathatain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hina tumsuna wa hina tusbihun. Anak-anak sekalian, lihat perhatikan perbedaan antara sin, tumsun, sa, tumsun, dan sad, tusbihun, sa, tusbihun. Ya, berbeda ya. Kemudian kita lanjutkan baris selanjutnya. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا. Perhatikan di mana kita mesti baca panjang, ya, di mana juga yang tidak perlu baca panjang. Alladzina, dzina, dza bertemu dengan ya yang sukun, dza barisnya di bawah, di kasrah, kemudian ketemu dengan ya sukun, itu berarti panjangnya 2 ketukan atau kita sebut juga mad tabi'i. Kemudian yang selanjutnya ada alif, ya, alif dan hamzah itu di atasnya ada kayak alif kecil di atasnya, itu kita baca panjangnya 2 ketukan juga. Kemudian yang terakhir nun, juga ada nunnya itu berharakat dhammah, kemudian depannya ada waw sukun, maka nu dibaca panjang. Jadi kalau fathah di depannya ada alif sukun atau alif mati, maka fathah dibaca panjang. Kalau kasrah seperti di tadi, ada depannya ada ya yang mati, ya yang sukun, maka di dibaca atau kasrah dibaca panjang. Kalau dhammah di depannya ada waw yang mati seperti nu tadi itu, maka nu atau dhammah tadi dibaca panjang. Berapa panjangnya? 2 ketukan. Oke. Baik, kita lanjutkan. Wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Nah, anak-anak sekalian, seringkali kita kita kesulitan untuk bisa membaca lancar atau cepat. Untuk anak-anak yang sudah sudah mengenal huruf, tinggal dilatih kecepatan matanya ketika membaca
membaca satu huruf, maka mata sudah berpindah ke 2-3 huruf di depannya. Ketika kalian membaca huruf wa nufasilu, ketika membaca wa, maka mata itu mungkin sudah sampai di lam, nufasilu gitu kan. Kemudian nun, kita wa nu, mata sudah sampai mungkin lamnya itu, lunya itu udah terlihat menyambung ke alif lam di depannya. Tetapi kalau kita tidak terbiasa seperti itu, kita baca mata kita sesuai dengan huruf yang kita baca, maka sulit untuk bisa membaca lancar atau cepat. Seperti ketika membaca wa, maka mata juga di huruf wa, nu mata juga di huruf nu, fa juga begitu. Maka cara baca yang seperti itu sulit bisa membuat kita lebih lancar. Maka biasakan membaca dengan mata yang sudah lebih dulu maju ke depan. Tapi bagi anak-anak yang belum, itu bisa demikian untuk anak-anak yang sudah mengenal, sudah familiar, sudah akrab dengan huruf-huruf hijaiyah. Tapi bagi anak-anak yang belum hafal atau belum familiar, masih sulit membedakan satu huruf dengan huruf yang lainnya, maka tidak disarankan untuk berlatih seperti ini, tetapi lebih fokus kepada untuk mengenal huruf. Mana sad, mana dad, mana ha, mana kha, mana jim, ja, dal, dal, roza, yang mirip-mirip seperti itu dilatih sehingga betul-betul bisa membedakan antara satu huruf dengan huruf lainnya. Kemudian setelah betul-betul familiar, baru berlatih untuk sedikit memperlancar bacaan dengan cara yang tadi sudah Bapak jelaskan. Baik, kita lanjut ke baris selanjutnya. Fafsahu yafsahillahu lakum. Nah, di baris ini pertama kita ketemu kata di awal kalimatnya faf. Fa, setelah fa ada alif. Nah, fa yang berfathah seperti ini, walaupun di depannya ada alif, tidak kita baca panjang. Fa, begitu ya, tidak kita panjang. Karena kenapa? Karena di depannya ada huruf yang bersukun, yaitu huruf fa juga. Maka fa yang fathah tadi langsung masuk ke huruf fa yang bersukun, faf, begitu ya. Jadi langsung masuk, jadi tidak faf gitu ya. Fa-nya nggak perlu dipanjangkan, tapi langsung masuk. Faf, fafsahu yafsahillahu lakum. Baik, kita lanjutkan. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Hallafim mahin. Ini hukum apa ini? Tanwin bertemu mim, tasdid, gunnah, musyaddadah. Ini sudah kita pelajari di awal ya. Fim, tahan dua ketukan. Kita lanjutkan. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wallah, waw, fathah ketemu Allah, maka dibaca tebal lafzul jalalahnya. Kata Allahnya dibaca tebal. Membaca tebal lafzul jalalah itu kita sebut taghliz. Baik anak-anak, kemudian cara membaca angka. Cara membaca angka di di dalam bahasa Arab seperti biasa, kita baca dari kiri ke kanan. Jadi yang ini 501, yang ini 602, 703, yang ini 804, 804, 905, 905. Baik, kemudian tathbita, taslima, masyhuda. Tathbita, taslima, masyhuda. Di belakang tiap-tiap kata itu tanwin ya. Tanwin kita baca ketika berhenti, kita baca cukup satu saja, tathbitan. Tidak kita baca tathbitan ketika berhenti atau waqaf, tapi kita baca tathbita dengan memanjangkan dua ketukan, tathbita, taslima, dan masyhuda, begitu ya. Mudah ya. Nah, ini halaman 19, ini materi yang kita pelajari minggu ini. Mudah-mudahan mudah dipahami, bisa dipahami, dan kalian praktekkan di rumah. Insya Allah dengan mempraktekkan ini kalian akan lebih lancar lagi.
Baik anak-anak sekalian, sebelum kita akhiri, untuk pertemuan tahsin kita kali ini ada tugas ya, ada tugas tahsin yang direkam melalui dengan video. Cukup durasinya maksimal mungkin nggak sampai 3 menit barangkali ya. Di sini tugasnya Bapak bacakan saja. Pertama ada tiga ya, ada tiga poin, ada 3 tugas. Tugas pertama baca halaman 17. Oh, maaf, bukan halaman iya, betul, halaman 17. Halaman 17, kalian buka halaman 17, baca halaman 17 baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga ya. Kemudian baca halaman, itu ya tugas yang pertama. Tugas yang kedua, baca halaman 18 baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Kemudian tugas yang ketiga adalah membaca huruf-huruf awal surah di halaman 18 itu yang tadi yang sudah kita pelajari, kita praktekkan tadi ya. Baris ke berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8, di baris ke-8 itu huruf-huruf awal surah. Silakan kalian praktek baca. Jadi 3 itu ya tugasnya. Bapak ulangi sekali lagi. Tugas pertama di halaman 17, baca 3 baris di halaman 17. Kalian boleh pilih baris pertama, kedua, ketiga, atau ke 3, 4, 5, terserah 3 baris. Kemudian di halaman 18 kalian juga pilih 3 baris. Boleh baris 1, 2, 3, atau baris yang lain 3 baris cukup. Kemudian tugas yang ketiga adalah membaca huruf-huruf awal surah, yaitu ada di halaman 18 pada baris ke-8. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.